Hey guys, buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini atau channel Friends with Blockchain, di sini kita bakalan ngomongin tentang teknologi blockchain ya, berfokus pada teknologi blockchain, bukan cuma kripto-kripto doang gitu. Tapi kita akan bahas sedikit tentang kripto, tetapi lebih berfokus pada teknologi blockchain ya. Kali ini kita bakal ngobrol langsung dengan pakar dari teknologi blockchain, yaitu blockchain developer langsung dari Hara, yaitu adalah perusahaan blockchain yang berfokus pada agrikultur. Penasaran? Stay tune ya. Kita juga menggunakan kontainer Docker. Nah, ini Kontainer Docker Docker nih. Docker itu kan sangat penting ya, Kak. Tapi di Indonesia sendiri itu belum terlalu banyak gitu kan kalau kita lihat startup-startup terus perusahaan-perusahaan itu belum terlalu banyak nih ngedevelop Docker gitu atau sebuah aplikasi terus di Dockerize gitu. Itu belum terlalu banyak nih. Itu mungkin bisa diceritain nih kepada teman-teman nih. Kira-kira Docker itu apa dan seberapa penting ini untuk di-develop di dalam Hara terutama. Jadi Docker itu adalah sebuah perusahaan pastinya. Nah, yang dihandle Docker ini adalah dia memberikan sebuah solusi dalam bentuk kontainer. Jadi suatu kontainer yang terisolasi. Jadi anggapannya lo punya truk terus atau lo punya ini deh wadah Tupperware nyebut merek. Pokoknya wadah yang biasa kalau lo hilangin nyokap lo marah aja. Itu kan wadah itu terisolasi ya. Misalkan ada mie goreng, ada nasi, ditutup, udah gitu. Baunya tuh cuma ada di dalam situ. Atau apa yang terjadi di dalam ya ada di dalam, yang di luar nggak kenapa-napa. Nah, itulah yang diimplementasikan oleh Docker. Jadi Docker itu adalah suatu kontainer di mana kita bisa nginstall, kita bisa ngelakuin apapun di dalam kontainer tersebut tanpa terpengaruh oleh luarnya, atau misalkan tanpa terpengaruh oleh misalkan hostnya. Misalkan gue pakai Windows, terus gue develop nih, gue ngedevelop API. Gue ngedevelop API, kita udah pakai Docker, di mana Docker tersebut udah kita define. Di dalam Docker menggunakan OS-nya Linux. Terus di dalam Docker udah keinstall Node.js. Di dalam Docker udah keinstall serverless. Di dalam Docker udah terinstall serverless offline. Nah, jadi yang kita butuhkan untuk kita development API sudah ada di dalam Docker tersebut. Jadi saat laptop gue ada Windows beda dong sama Linux. Nah, gue tetap bisa ngejalanin development API gue di dalam Docker tersebut. Nah, itu salah satu kegunaan Docker, terisolasi. Jadi di hostnya itu ada apa, si Docker itu akan tetap stay still, tetap sama isinya seperti yang udah kita define. Nah, habis itu kita ngelakuin testing, kita ngelakuin development. Nah, itu kita bisa pakai si Docker itu. Terus misalkan gue resign gitu kan, atau ada intern atau ada misalkan karyawan baru yang nantinya akan ngerjain codingan gue. Nah, mereka udah nggak butuh lagi susah-susah nyamain host gue dengan host mereka. Tinggal Dockernya aja dinyalain. Misalkan dia pakai Docker Compose, atau misalkan dia pakai Docker Start-nya aja. Nah, Capek jadi banget ya kalau semua environment-nya ya, kita copy gitu ya. nah itu. Dan belum lagi pasti kan ada beberapa library yang sangat berpengaruh dengan OS kan. Nah, itu bisa jadi di Windows misalkan tinggal installnya tinggal pakai package installer aja, di Linux harus nginstall A, B, C dulu. Nah, itu takes time dong. Nah, makanya pakai Docker tuh akan mempercepat dalam pemindahan, misalkan mau siapa yang development juga. Atau misalkan kita pakai manual deployment pun kita bisa tinggal Docker pull aja. Jadi nggak gitnya aja yang kita pull, cuman kita pakai image-nya aja yang langsung kita ambil, terus kita jalanin image itu di server on-premise-nya misalkan. Nah, di gua paling kerasa Docker adalah saat deployment API. Jadi kita kan pakai serverless nih, di mana
di AWS Lambda itu mereka punya OS mereka sendiri, dan kita pakai ya laptop pada laptop sekarang kan rata-rata kalau nggak Windows, Linux, Apple, iOS kan. Nah, sedangkan si AWS tuh punya OS-nya sendiri untuk Lambda. Nah, pernah banget sekali tuh kita udah bisa nih ngejalanin di laptop kita. Terus kita kita deploy itu ke Lambda. Tapi entah kenapa di Lambda itu package not found. Padahal node modules-nya tuh udah kita taruh di dalam zip-nya gitu. Habis itu lumayan lama tuh, kayak sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Kenapa ya, ini kenapa ya? Terus setelah dilihat lagi, ternyata ada satu package, satu library yang dia itu ternyata OS sentris. Jadi hasil dia npm install di Windows akan berbeda dengan hasil npm install di Linux. Akan berbeda juga otomatis dengan hasil npm install di OS-nya AWS untuk Lambda. Nah, jadi akhirnya kita memutuskan ini dia, kita butuh Docker. Jadi makanya betul banget. Jadi makanya kita pakai Docker. Jadi semua npm install dan serverless deploy-nya tuh kita di dalam si Docker itu. Jadi apa yang ada di AWS Lambda-nya itu adalah sudah sesuai dengan apa yang kita define di dalam Docker, yaitu Docker-nya kita samain dengan OS yang ada di AWS. Nah, itu salah satu kenapa kita pakai Docker. Dan juga pakai Docker tuh bikin kita nggak salah-salahan. Kenapa gitu? Karena kita nggak bisa bilang, di laptop gue bisa kok. Wah, itu paling banyak kayak itu ya. Itu kan paling banyak kan, kayak gue development nih. Ya nih, udah bisa nih, gue push ya. Udah di push. Terus developer lain, oke, udah gue pull. Terus saya npm run start. Gue pasti error kok. Terus ternyata errornya masalah host Windows-nya atau host Linux-nya. Itu kan paling sering banget ya kejadian ya. Atau masalah konfig kecil lah gitu yang nggak penting ya sebenarnya dipusingin ya. Iya, yang kayak solve itu bisa sehari sendiri, padahal cuma itu doang gitu. Okay. Nah, itu pakai Docker bisa kita hindarin kayak gitu juga. Jadi Jadi kalau yang mau tahu lebih lanjut tentang stack kita punya suatu artikel Medium yang bisa kalian baca, yang nanti ada di description. Jadi nanti kalian klik aja, terus kalian baca artikel tersebut. Terus untuk dari sisi Docker-nya, di Indonesia juga udah lumayan kok banyak yang tahu tentang Docker, dan udah banyak juga startup yang nge-implement Docker, walaupun nggak sebanyak di luar negeri. Dan di Indonesia tuh juga ada komunitasnya untuk Docker Indonesia. Mungkin kalau kalian ternyata interest tentang Docker, kalian bisa coba cari-cari tahu komunitas di Indonesia, Docker Indonesia tuh kayak gimana. Yang gue tahu sih ada di Meetup, dia tuh sering banget ngebikin meetup, ngebikin webinar. Kalau dalam kondisi pandemi ini ya, webinar yang kalian bisa tahu lebih lanjut tentang Docker. Gitu sih dari gue. Oke. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa terbantu dari video ini, dan juga komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel FWB atau Friends with Blockchain. See you in the next video. Bye!